Halo, balik lagi di podcast channel YouTube-nya Cerita Ezi. Kalau kemarin gua cerita podcast tentang horor, kali ini gua bakal ngasih podcast tentang misterius. Di mana ada pria ngaku dari negara yang tak ada di peta. Saat tidur di hotel, semua orang dibuat ketakutan. Insiden ini terjadi 60 tahun yang lalu di Jepang, tepatnya di tahun 1950-an. Dan cerita ini berasal dari sebuah buku terbitan tahun 1950 di Jepang. Dan ini menjadi cerita misteri yang abadi di negara Sakura tersebut. Buku tersebut diberi judul Orang dari Dimensi Lain yang Hadir ke Bumi. Hari itu berjalan normal, kegiatan di Bandara Haneda juga berjalan biasa saja. Semua berubah menjadi membingungkan dengan datangnya seorang penumpang dari Eropa yang menunjukkan paspornya pada petugas arrival. Di travel documentary menunjukkan jika dia berasal dari sebuah negara yang sama sekali belum pernah didengar oleh siapapun. Para petugas yang kebingungan memanggil petugas senior untuk memastikan keasliannya. Ataukah itu palsu, buatan paspor dia sendiri, atau memang dari negara asalnya dia. Hasilnya, paspor itu emang asli, 100% paspor, bedanya cuma satu. Dia berasal dari negara bernama Tauret. Tauret? Apa kalian tahu Tauret? Sama, saya juga tidak tahu Tauret itu di mana. Para petugas curiga dan menginterogasi pria itu. Pria itu fisiknya orang Eropa banget, terus ya tipikal bule-bule gitulah. Terus dia mengatakan negaranya terletak di Eropa. Ini diperkuat dengan cap-cap lain di paspornya yang menunjukkan jika dia sudah pernah ke berbagai negara di Eropa sebelumnya. Interogasi yang berjalan lama membuat pria ini sangat marah. Dia mengatakan jika dia ke Jepang untuk berbisnis dan perjalanan itu adalah perjalanan ketiga kalinya ke Jepang dalam 1 tahun. Kalian bayangin, dia udah pernah ke Jepang ketiga kalinya dan baru ketahuan ternyata paspornya berasal dari negara Tauret. Negara yang memang ada di negara Eropa katanya. Ini terjadi pada tahun 1950-an. Dia juga sudah mengaku bolak-balik ke Jepang selama 5 tahun. Mungkin agak sedikit aneh ya kan? Karena dia udah mengaku bolak-balik ke Jepang selama 5 tahun, terus bekerja di sebuah perusahaan internasional yang ada di Jepang. Hal ini diperkuat dengan berbagai cap visa di pasportnya, tapi tetap saja mau dicari dimanapun negara bernama Tauret itu tidak ada. Ya iya, coba aja sekarang kalian cari negara Tauret itu ada apa tidak. Dan petugas bandara pun akhirnya mengontak beberapa orang di perusahaan tempat dia bekerja, katanya di Jepang. Tapi perusahaan itu mengatakan jika mereka tidak tahu siapa pria itu. Untuk meyakinkan para petugas jika negaranya benar-benar ada, dia menunjukkan SIM Tauretnya. Dia juga punya international driving license. Dia tunjukkan kartu banknya yang tentu saja berasal dari sebuah bank tak dikenal. Bahkan dia menunjukkan bukti reservasi sebuah hotel di Jepang yang sudah dipesan. Tapi lagi-lagi hotel yang ditunjukkan bukti reservasinya oleh pria itu mengatakan jika mereka tidak pernah tahu reservasi itu. Pokoknya dokumen milik pria itu asli semua. Cuman semuanya berasal dari Tauret. Intinya dia terdampar ke dunia kita dari sebuah universe lain. Dia berada di bandara yang tepat, tapi di dunia yang tidak dia kenal. Pria ini dapat bicara beberapa bahasa asing termasuk bahasa Jepang. Dia mengatakan bahasa di negaranya adalah bahasa Perancis. Dia meminta sebuah peta dunia untuk menunjukkan letak negaranya. Dia mengatakan Tauret harusnya terletak di lokasi kerajaan Andorra, kerajaan yang terletak di antara Spanyol dan Perancis. Dia juga mengatakan Andorra itu tidak ada dan negaranya telah ada di lokasi itu selama 1000 tahun.
Setelah interogasi selama 8 jam, para petugas bandara yang kebingungan memutuskan untuk menampungnya di sebuah hotel dekat bandara sebelum memutuskan tindakan selanjutnya. Di hotel, 2 petugas imigrasi mengatakan supaya pria itu tidak meninggalkan kamarnya. Setelah makan, pria itu beristirahat di kamarnya. Petugas imigrasi kemudian berjaga di depan kamarnya semalaman. Mereka mengaku tidak mendengar suara apapun dari dalam kamar di sisa malam itu. Paginya, petugas imigrasi menemukan kamar pria Eropa itu kosong dan dia telah menghilang. Satu-satunya pintu keluar adalah pintu kamarnya dan jendela kamarnya berada di ketinggian dan di bawahnya hanyalah jalanan yang ramai. Para petugas imigrasi, security dan dibantu oleh polisi Tokyo berusaha mencari pria ini. Tapi, mereka tidak pernah menemukan pria ini. Pria dari sebuah negara yang tidak pernah ada itu menghilang selamanya. Apakah dia sudah berhasil balik ke dunianya? Tentu saja, kita tidak bisa tahu jawabannya, karena kita tidak akan pernah tahu. Nah, di informasi podcast kedua, ada cerita dari negara kita sendiri di Indonesia, yaitu dengan berjudul Sugianto. Ahli kunci profesional asal Blitar yang bekerja sama dengan KPK untuk membobol lemari brankas milik koruptor. Sugianto dan Agus Wiranto adalah sosok ahli kunci yang ternyata mendapat order tak biasa. Bagaimana enggak? Pasalnya, jika biasanya mereka mendapatkan permintaan dari orang biasa, nah kali inilah KPK yang menjadi pelanggannya. Ya, pemilik kios ini sudah terkenal dalam keahliannya membobol sekaligus mereparasi kunci. Jadi, bukan hal yang aneh kalau mereka diminta membuka brankas milik mantan wali kota Blitar yang terseret kasus korupsi. Awalnya, ayah dan anak ini tak tahu menahu kalau ternyata KPK yang memakai jasa mereka. Barulah ketika di tempat, Agus Wiranto menyadarinya. Dan masalah membuka brankas yang satu ini bukan urusan sepele. Julukan ahli kunci ini memang diperuntukkan buat mereka yang punya keahlian membobol gembok dan sebagainya. Namun demikian bukan berarti semua ahli kunci bisa membuka brankas. Yang terkunci. Apalagi kalau brankas tersebut ternyata dilapisi dengan kode PIN, sehingga makin sulit membukanya. Sekali saja salah mengambil langkah, maka brankas bakal tetap tidak bisa dibuka. Namun berbeda dengan ahli kunci milik Sugianto dan Agus Wiranto ini, di mana mereka sudah beberapa kali melakukannya. Jadi wajar, meskipun brankas tersebut setebal 10 lapis dan berkeamanan ganda, semua bisa diselesaikannya dalam 2 jam. Ternyata, untuk kasus brankas yang satu ini, butuh waktu yang lumayan ekstra. Pasalnya, ahli kunci ini mesti membuka dulu pengaman yang ternyata hanya bisa dibuka dengan memasukkan PIN. Lantaran tak mengetahui PIN-nya, maka Agus Wiranto terpaksa pulang sebentar untuk mengambil bor untuk membuka brankas. Masalah mengebor ini gak boleh main-main. Pasalnya bisa aja malah macet, gak bisa terbuka kalau sampai salah. Tapi setelah 2 jam akhirnya brankas terbuka. Ahli kunci ini pun segera memanggil pemilik karena sudah menjadi kode etik buat mereka untuk menyudahi pekerjaannya dan tidak melihat isinya secara langsung. Wow, cerita ini menjadi cerita bukti sejarah di Indonesia yang dilakukan oleh sang ahli kunci. So, ini podcast informasi gue yang pertama. Kalau kalian suka, tolong diklik itu like-nya, terus jangan lupa komen, dan sebaiknya di-share. Karena informasi penting ini buat ngebuka pikiran kalian kalau masih ada cerita misterius atau cerita yang bermanfaat dalam hidup kalian. So, terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube saya di Cerita Ezi, dan kita kembali lagi di konten selanjutnya. Terima kasih.